Pelacur itu baru saja memasuki kamar dan hendak melepas pakaiannya. Tapi dia menyuruhnya duduk dan membuatkannya kopi. Gadis itu merasa sial bertemu tamu seperti itu. Membuang-buang perjalanan dan kehilangan beberapa koneksi lainnya. Saat dia hendak pergi, hujan mulai turun dengan deras. Pakaian Tuan kini basah kuyup. Ketika Tiemann melihat ini, dia segera mengambil handuk untuk menyekanya. Tapi Tian sekarang menutup pahanya dan merasa sedikit tidak nyaman. Jadi Tiemann mengangkat toilet di sebelah Tuan demi kenyamanannya. Setelah selesai bersih-bersih, Tuan ingin bermalam di sini. Tapi Tiemann sama sekali tidak menarik baginya. Padahal, dia hanya ingin memanfaatkan Tuan untuk mengganggu pemilik hotel. Hanya karena sang induk semang mengincarnya. Dia membangun sebuah hotel kabin di tepi danau beberapa tahun yang lalu. Sebuah akomodasi khusus untuk beberapa penggemar memancing. Layanan tempat duduk dan makan juga tersedia. Bila tidak ada tamu, dia akan berbaring di perahu dan berjemur di bawah sinar matahari. Di malam hari, dia akan berpakaian sangat menggoda. Kemudian berinisiatif mendatangi hotel tamu tersebut. Ternyata menjalankan hotel tersebut hanyalah pekerjaan sampingannya saja. Pekerjaannya benar-benar mematikan. Ketika tamu tertidur pulas, mereka dibunuh dan dibuang ke danau. Karena bisnis hotel akhir-akhir ini tidak begitu baik, jadi Nyonya hanya bisa berbaring dan memikirkan kehidupan. Sepertinya ada cerita tersembunyi di hatinya. Tiemann datang ke hotel ini suatu hari. Sepertinya terjadi sesuatu padanya. Kalau tidak, Anda tidak akan datang ke sini sendirian. Sejak Tiemann datang ke hotel kabin ini, dia telah menjadi incaran sang induk semang. Sang induk semang dengan cermat mengamati setiap gerakannya setiap hari. Malam itu, sang induk semang tiba-tiba melihat Tiemann menodongkan pistol ke kepalanya. Dia hendak menembak ketika dia tiba-tiba diserang oleh pemiliknya. Pelurunya langsung mengarah tepat ke kaki. Dalam keadaan normal, Nyonya rumah tidak akan menerima tamu sampai keesokan harinya. Tapi dia suka yang tampan seperti Xiao Man. Itu sebabnya dia membiarkan Xiao Man hidup. Dan dengan sepenuh hati mengejarnya. Dia pergi ke gunung untuk menangkap katak untuk pertama kalinya. Kemudian kupas katak secara manual. Kemudian potong-potong dan berikan pada burung peliharaan Tiemann. Tiemann memberinya hadiah setelah melihatnya. Sejak itu, pemilik Tui Hong juga berubah. Dia pikir Tiemann jatuh cinta padanya. Setiap hari, dia menggunakan dupa untuk menggoda Tiemann. Tui Hong sendiri minum setengah botol, lalu pergi ke gubuk Tiemann. Keduanya minum wine di tengah hujan lebat. Tidak lama kemudian, Tiemann mabuk dan memeluk Tui Hong. Puncaknya, sang pemilik mendorongnya ke dalam air. Dalam kemarahan, dia memanggil Tuan untuk datang. Jadi adegan pertama film itu terjadi. Tiemann mencoba memanfaatkan Tuan untuk membalas dendam pada Tui Hong. Di luar dugaan, Tui Hong adalah orang yang tidak berperasaan. Dia langsung menelepon pacar Tuan. Jadi Tiemann dipukuli lagi oleh pacar Tuan. Hal ini membuat Xiao Man sangat marah. Hari ini, Tui Hong yang cantik sedang bekerja. Tiba-tiba datanglah tamu jahat dari belakang. Jadi Tui Hong segera memikirkan cara untuk membalas dendam pada Tiemann. Pria itu menangkap seekor ikan besar di dalam air. Dia memotong 2 ikan segar dengan pisau. Lalu mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulut pacarnya. Sepertinya mereka semua adalah pemakan ikan. Separuh ikan lainnya dibuang ke air oleh pria tersebut. Ia melompat ke dalam air dan segera berjuang dengan putus asa. Gambaran setengah ikan yang sedang berenang membuat pasangan ini heboh. Jadi keduanya masuk ke dalam rumah setelah makan. Dan kemudian saya tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Dan adegan ini membuat Tiemann di sebelahnya juga sedikit gugup. Jadi dia menelepon Tuan lagi. Melihat pemandangan ini, Tui Hong menjadi sangat marah. Begitu mereka memasuki kamar, dia keluar dari toilet. Tiemann tidak punya pilihan selain memberikan sejumlah biaya perjalanan agar Tuan bisa berangkat. Tuan mengira Tui Hong juga seorang kolega. Akibatnya, wajahnya dilempar uang oleh Tui Hong. Jika pada malam hari, Tui Hong mendorong Tuan ke dalam air. Hari ini, beberapa polisi tiba-tiba mendatangi hotel gubuk Tui Hong. Dan memegang banyak poster buronan. Melihat hal tersebut, pelaku langsung terjun ke dalam air. Namun dia ditembak mati oleh polisi. Xiao Man di seberang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup tirai.
Hanya karena dia juga seorang pembunuh dalam pelarian. Xiao Man merasa cepat atau lambat dia akan ditangkap polisi. Jadi dia menelan kail di mulutnya dan mengakhiri hidupnya. Pada saat kritis, Tui Hong datang untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian mendorongnya ke dalam air untuk bersembunyi dari polisi. Lalu berpura-pura jongkok di tanah di lantai. Melihat tidak ada yang aneh, polisi meninggalkan hotel. Maka Tui Hong segera menarik tali pancing untuk menarik Timan keluar dari air. Untung saja talinya sangat kuat, sehingga bisa dengan mudah menarik tubuh Xiao Meng ke atas. Kemudian Tui Hong memberinya pertolongan pertama CPR. Setelah bangun tidur, dia menggunakan penjepit besi untuk membantu Timan melepaskan kail dari mulutnya. Tui Hong memang orang yang telah mengalami banyak kehidupan. Dengan ekspresi yang sangat tenang, dia mengeluarkan beberapa kait tajam. Sejak itu, keduanya menjalani hidup bahagia di hotel kabin ini. Ketika mereka punya waktu luang, mereka naik perahu ke halaman rumput untuk berkencan. Nikmati makan apel sambil mengagumi pemandangan yang indah. Namun, setelah menjalani kehidupan baik beberapa hari, dia menghadapi hal-hal yang membuat frustrasi. Dia sekarang datang ke hotel pondok ini lagi. Melihat Tui Hong mengunci front desk dan menolak menyambut Tui An. Setelah mendengar itu, Tui An sangat marah, namun Tui Hong juga sangat marah saat ini. Namun pada akhirnya, dia bangkit dan membawa gadis itu ke gubuk hotel. Setelah Tui An naik, dia menemukan bahwa itu bukan kamar Timan. Akhirnya Tui Hong mengikat Tui An dan menguncinya di dalam. Malam itu, Tui Hong sendirian pergi ke kamar Timan. Dan Tui An di seberang juga merangkak keluar. Tapi dia tidak sengaja jatuh ke air. Jadi Tui An meninggal secara tragis seperti ini. Keesokan harinya, sang induk semang melihat tubuh Tui An mengambang di air. Setelah membunuh banyak orang, dia duduk di kursi depan dan dengan tenang memikirkan bagaimana menghadapi konsekuensinya. Dia menemukan bahwa sepeda motor di sebelahnya adalah kendaraan Tui An. Jadi Tui Hong mengikat Tui An ke sepeda motor dengan tali. Kemudian membuangnya ke dalam air untuk menghancurkan tubuh. Malam itu, pacar Tui An datang ke hotel untuk mencarinya. Dia mengira kali ini Tui An pasti akan tinggal di kamar Timan. Begitu memasuki kamar Timan, dia langsung menghajar Timan. Xiao Man tidak tahan lagi dan mendorongnya ke dalam air. Timan hanya bermaksud memberinya pelajaran. Namun Tui Hong khawatir orang tersebut akan melapor ke polisi. Jadi dia mengertakkan gigi dan membunuhnya dengan brutal. Keduanya kemudian mengikat baterai ke tubuhnya. Gunakan cara yang sama dan buang bangkai ke dalam air untuk memberi makan ikan. Kini keduanya berada di perahu yang sama. Mereka menjalani kehidupan yang mendebarkan dan menakutkan setiap hari. Hari ini, Timan menangkap ikan separuh tubuhnya. Sejenak dia merasa telah melihat situasinya saat ini. Awalnya, Timan terjebak dan membunuh rekannya secara tidak sengaja. Tapi sekarang, saat dia kabur dari sini, dia membunuh orang lain. Dia menyerahkan semua tanggung jawab pada Tui Hong dan berencana berkemas dan meninggalkan hotel kabin ini. Namun Tui Hong tidak tega membiarkan kekasihnya meninggalkannya. Jadi keduanya bertengkar. Setelah Tui Hong kembali, dia marah dan menangkap ikan di dalam akuarium. Kemudian pegang kabel listrik dengan kedua tangan dan kejutkan ikan. Tui Kuat sangat khawatir Tui Hong suatu hari nanti akan membunuhnya juga. Dia segera berpegangan pada tangki minyak dan berenang sepanjang malam. Tiba-tiba berenang di tengah jalan. Tui Hong menarik larasnya kembali, dan kemudian menyorotkan senter ke Timan yang dalam keadaan tenggelam. Pada akhirnya, dia masih tidak tega melihat orang yang dicintainya mati di hadapannya. Jadi dia melemparkan kail ke arah Timan, lalu menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Sesampainya di rumah, Tui Hong menggunakan tang untuk mengambil pengait jembatan dari tangan Timan. Timan tidak hanya tidak berterima kasih kepada Tui Hong tetapi juga memukulinya dengan kejam. Tui Hong bertahan setelah dipukuli. Namun Timan tetap ingin meninggalkan tempat hantu ini. Melarikan diri saat Tui Hong masih tidur. Nyatanya, Tui Hong sudah memasang kail di tubuhnya. Sisi lain dari tali pancing diikatkan ke perahu. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah pria ini benar-benar mencintaiku. Xiao Man akhirnya menyadari ada yang tidak beres setelah mendengar teriakan. Jadi dia kembali dan memeriksa. Saat ini, Tui Hong merangkak keluar. Berlumuran darah. Dia menahan rasa sakit saat melompat ke air.
Untungnya, Tieman masih memiliki perasaan padanya. Dia harus bekerja sangat keras untuk menarik Tui Hong ke papan kayu. Melihat wanita ini rela mengorbankan nyawanya demi dirinya, Tieman langsung terharu hingga menangis. Kali ini giliran dia yang melepaskan ikatan cintanya. Kail yang ditarik disusun oleh Tieman menjadi bentuk hati. Setelah mengalami tragedi hidup dan mati, keduanya akhirnya saling memberikan hati yang tulus. Tui Hong juga tersenyum lama hilang. Mereka mengecat ulang gubuk mereka, berencana untuk hidup bahagia selamanya di sini. Tetapi tidak lama setelah hari-hari indah itu, hal lain yang membuat mereka takut terjadi. Mayat-mayat di dalam air ditemukan oleh para pemancing. Pada saat ini, Tui Hong diam-diam menusuk perahu itu. Mesinnya kemudian dimasukkan ke dalam kabin hotel, dan kabin tersebut dibawa ke perairan lain yang jauh. Tieman berpikir mulai sekarang, Tui Hong dan saya bisa menjalani kehidupan yang manis di hutan belantara ini. Namun setelah memasuki alang-alang, ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan.